Pada masa itu, Nabi Musa alaihissalam dikenal oleh umatnya sebagai seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah, beliau memiliki banyak mukjizat yang diberikan untuk mendukung misinya. Salah satunya adalah mukjizatnya dalam membelah Laut Merah. Ketika Bani Israel, umat Nabi Musa, dikejar oleh pasukan Fir'aun yang zalim, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan izin Allah, laut terbuka lebar, menciptakan jalan bagi umat Nabi Musa untuk melintasi dan selamat dari pengejaran Fir'aun. Keajaiban ini menjadi salah satu mukjizat terbesar yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Selain mukjizat besar itu, Nabi Musa juga dikenal dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umatnya. Beliau sering memberikan petunjuk dan nasihat yang mendalam, serta membuat keputusan-keputusan yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi kaumnya. Namun, meskipun demikian, Nabi Musa merasa bahwa dirinya masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari. Dalam hatinya, beliau selalu mencari kebenaran dan ilmu yang lebih dalam untuk dapat memimpin umatnya dengan lebih baik. Suatu hari, dalam sebuah kesempatan, Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berilmu darinya di muka bumi ini. Walaupun beliau tidak bermaksud sombong, pernyataan itu sampai juga terdengar oleh Allah. Allah mengetahui bahwa ada ilmu yang lebih luas dan dalam yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Sebagai ujian dan pelajaran bagi beliau, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bertemu dengan seorang hambanya yang sangat berilmu, yang dapat mengajarkan ilmu yang lebih mendalam dan misterius, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa, yang ingin lebih memahami ilmu yang dimaksud oleh Allah, menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa tentang bagaimana cara bertemu dengan Nabi Khidir. Petunjuk itu sangat jelas, bahwa Nabi Musa harus pergi ke tempat tertentu dan mengikuti jejaknya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Tidak ada yang tahu secara pasti lokasi tempat itu, namun Allah memberi petunjuk berupa sebuah tanda yang sangat khusus. Untuk melaksanakan perintah tersebut, Nabi Musa tidak pergi sendirian. Beliau mengajak seorang pelayan setianya, Yusha bin Nun, untuk turut serta dalam perjalanan panjang dan penuh tantangan tersebut. Yusha adalah seorang pemuda yang sangat setia kepada Nabi Musa dan selalu siap mendukung beliau dalam menjalankan perintah Allah. Bersama Yusha, Nabi Musa memulai perjalanan panjang yang akan menguji ketekunan, kesabaran, dan keteguhan iman mereka. Mereka berdua melewati perjalanan yang berat, penuh dengan rintangan dan tantangan. Mereka harus melewati padang pasir yang luas, menyeberangi sungai yang deras, dan mendaki gunung yang terjal. Perjalanan itu memakan waktu yang lama, namun Nabi Musa dan Yusha terus maju, yakin bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan ilmu yang lebih besar dari apa yang mereka ketahui. Dalam perjalanan itu, mereka berdua banyak merenung tentang arti hidup, tentang ilmu, dan tentang peran mereka sebagai hamba Allah yang sedang mencari petunjuknya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Nabi Musa dan Yusha akhirnya sampai di suatu tempat yang mereka rasa sangat berbeda. Di tempat tersebut, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan. Mereka membawa bekal berupa ikan yang sudah dimasak, yang mereka bawa sejak memulai perjalanan. Saat mereka berhenti di dekat sebuah batu besar, Nabi Musa merasa sangat lelah dan kehausan. Yusha, yang melihat itu segera mengambil ikan yang mereka bawa untuk dimakan. Namun, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Tiba-tiba, ikan yang sudah dimasak itu terlepas dari tangan Yusha dan melompat ke dalam laut yang berada di dekat mereka. Kejadian ini sangat mengherankan. Ikan yang seharusnya sudah mati ternyata hidup kembali dan berenang dengan cepat menuju laut. Melihat peristiwa ini, Nabi Musa sangat terkejut. Ia segera menyadari bahwa ini adalah tanda yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mendekati tempat yang dimaksud oleh Allah,
tempat di mana mereka akan bertemu dengan Nabi Khidir. Peristiwa ini adalah salah satu mukjizat kecil yang terjadi dalam perjalanan besar mereka. Nabi Musa sangat kagum dan memahami bahwa Allah menunjukkan jalannya melalui kejadian yang luar biasa ini. Nabi Musa segera memutuskan untuk mengikuti arah ikan yang melompat itu, karena itu adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah. Tanpa ragu, beliau dan Yusha mengikuti arah laut tempat ikan itu pergi. Mereka percaya bahwa pertemuan mereka dengan Nabi Khidir sudah sangat dekat, dan bahwa ilmu yang mereka cari hanya bisa ditemukan dengan sabar dan ikhlas mengikuti petunjuk dari Allah. Setelah mengikuti jejak ikan tersebut, Nabi Musa dan Yusha tiba di sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang hamba Allah yang sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Hamba tersebut adalah Nabi Khidir, seorang nabi yang diberikan ilmu yang sangat luas oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahkan oleh Nabi Musa sendiri. Nabi Khidir adalah sosok yang penuh dengan hikmah dan pemahaman yang mendalam tentang dunia ini. Pada saat pertama kali bertemu, Nabi Musa langsung mengenali Nabi Khidir sebagai orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dirinya. Dengan penuh rasa hormat, Nabi Musa mendekati Nabi Khidir dan memintanya untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Nabi Musa merasa sangat rendah hati, karena dia tahu bahwa perjalanan ini adalah bagian dari ujian dan pelajaran hidup yang sangat penting baginya. Namun, Nabi Khidir memberikan jawaban yang tidak terduga. Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya kamu tidak akan mampu sabar untuk mengikuti aku. Ilmu yang aku miliki tidak akan kamu pahami dengan mudah, karena jalan yang aku tempuh penuh dengan teka-teki dan hikmah yang sulit dimengerti." Nabi Musa, yang sangat ingin belajar, menjawab dengan tegas, "Insya Allah, saya akan bersabar dan mengikuti engkau." Mendengar permintaan Nabi Musa, Nabi Khidir akhirnya setuju dengan syarat bahwa Nabi Musa harus bersabar dan tidak boleh bertanya atau mengganggu setiap tindakan yang ia lakukan selama perjalanan mereka. Nabi Khidir menjelaskan bahwa banyak hal yang tidak akan dapat dipahami oleh Nabi Musa pada saat itu, tetapi suatu saat nanti, segala sesuatu akan terungkap dengan sendirinya. Nabi Musa, yang selalu bersemangat untuk memperoleh ilmu, setuju dengan syarat tersebut dan berjanji untuk tidak bertanya sampai waktunya tiba. Mereka berdua pun memulai perjalanan bersama, dengan Nabi Khidir sebagai guru yang penuh dengan kebijaksanaan dan Nabi Musa yang sangat ingin belajar. Selama perjalanan mereka, Nabi Musa sangat berhati-hati, berusaha menjaga janji untuk tidak bertanya tentang setiap tindakan Nabi Khidir. Namun, meskipun begitu, rasa penasaran dan keingintahuan Nabi Musa semakin tumbuh saat mereka melihat beberapa kejadian yang tidak bisa ia pahami. Kejadian pertama terjadi ketika Nabi Khidir memutuskan untuk naik ke sebuah perahu kecil yang sedang berlayar di laut. Tanpa alasan yang jelas, Nabi Khidir lalu merusak perahu tersebut dengan merusak bagian bawahnya. Nabi Musa yang melihat kejadian ini merasa terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ia berkata, "Mengapa Anda merusak perahu ini? Bukankah orang-orang ini telah memberi kita tumpangan tanpa meminta imbalan?" Nabi Khidir menatap Nabi Musa dengan penuh pengertian dan mengingatkannya untuk tetap sabar dan tidak bertanya. Ia mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan izin Allah dan ada hikmah yang lebih besar di baliknya. Nabi Musa pun terdiam, menyesali keinginannya untuk tahu yang akhirnya melanggar janjinya. Meskipun Nabi Musa merasa bingung dan sangat heran dengan apa yang terjadi, ia mencoba untuk menahan diri dan tidak bertanya lagi. Namun, rasa penasaran dalam hatinya semakin besar. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah kota yang sangat membutuhkan bantuan. Kota itu sedang dilanda kemarau panjang dan kesulitan yang besar. Di sana, Nabi Khidir melakukan tindakan yang sangat tidak biasa,
beliau memperbaiki tembok sebuah rumah yang hampir runtuh tanpa meminta imbalan sedikit pun. Lagi-lagi, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa herannya. Mengapa Anda memperbaiki tembok yang seharusnya sudah runtuh dan tidak ada yang memperhatikan lagi? Bukankah seharusnya kita meminta imbalan untuk pekerjaan ini? Tanya Nabi Musa. Nabi Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa akan janji mereka untuk tidak bertanya, dan mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan itu memiliki hikmah yang sangat dalam yang hanya bisa dipahami setelah waktu yang tepat. Nabi Musa, meskipun penasaran, kembali berusaha menahan diri. Perjalanan mereka terus berlanjut dengan sebuah peristiwa yang tampaknya sederhana, namun penuh makna. Nabi Khidir dan Nabi Musa melewati sebuah perkampungan yang sangat miskin. Di sana, Nabi Khidir melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Nabi Musa. Beliau seorang anak kecil yang tampak tidak bersalah. Melihat kejadian itu, Nabi Musa merasa sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa Anda seorang anak yang tidak bersalah?" Namun, seperti yang sudah diperingatkan, Nabi Khidir hanya menjawab dengan tenang, "Ingat janji kita, wahai Musa, kamu tidak boleh bertanya." Setelah beberapa kejadian yang penuh teka-teki ini, mereka melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya tiba di tempat yang sepi, tempat di mana perjalanan mereka harus berakhir. Nabi Khidir kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa sudah saatnya bagi Nabi Musa untuk mengetahui hikmah di balik setiap perbuatan yang telah ia saksikan. Nabi Khidir mulai menceritakan alasan mengapa ia merusak perahu, mengapa ia membantu memperbaiki tembok di desa yang tidak bersahabat, dan mengapa ia melakukan semua itu dengan cara yang terlihat aneh di mata Nabi Musa. Ia menjelaskan bahwa perahu yang ia rusak adalah milik orang-orang yang baik hati, tetapi mereka akan menghadapi ancaman dari seorang raja yang kejam. Dengan merusak perahu itu, ia menghindarkan mereka dari ancaman tersebut. Kemudian tembok yang ia perbaiki di desa adalah milik dua anak yatim yang ayahnya meninggalkan harta yang berharga di bawah tembok itu. Jika tembok itu runtuh, orang-orang desa akan mengambil harta tersebut, namun dengan memperbaikinya, Nabi Khidir melindungi hak anak yatim tersebut sampai mereka cukup umur untuk mengambil harta warisan mereka dengan cara yang halal. Nabi Khidir juga menjelaskan bahwa perbuatannya yang terakhir, yaitu ketika ia seorang anak, adalah perbuatan yang sangat berat dan penuh rahasia. Anak tersebut, meskipun terlihat baik di luar, sebenarnya adalah seorang yang akan menyebabkan banyak kerusakan dan fitnah di masa depan. Jika ia dibiarkan hidup, ia akan menyesatkan banyak orang, bahkan bisa menyebabkan kehancuran bagi keluarganya. Nabi Khidir bertindak dengan izin Allah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan. Nabi Musa, yang mendengarkan penjelasan ini, merasa sangat tersentuh dan terkejut. Ia menyadari bahwa setiap perbuatan Nabi Khidir ternyata memiliki tujuan dan hikmah yang sangat dalam, meskipun pada awalnya tampak seperti keputusan yang aneh atau tidak bisa dimengerti. Semua yang dilakukan Nabi Khidir ternyata adalah bagian dari takdir Allah yang lebih besar dan lebih luas dari yang bisa dipahami oleh akal manusia biasa. Setelah mendengarkan penjelasan dari Nabi Khidir, Nabi Musa akhirnya menyadari betapa besar ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir dan betapa terbatasnya pengetahuannya sendiri. Ia merasa rendah hati dan sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk belajar dari seorang hamba Allah yang begitu bijaksana. Namun, ia juga menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa ia pahami, dan itu adalah bagian dari ujian bagi setiap manusia untuk tetap memiliki iman dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Nabi Khidir pun mengingatkan Nabi Musa bahwa ilmu Allah tidak terbatas dan bahwa manusia hanya bisa memahami sebagian kecil dari apa yang telah ditentukan olehnya. Apa yang tampak buruk di dunia ini bisa saja mengandung kebaikan yang tersembunyi,
dan apa yang tampak baik bisa saja menyimpan bahaya di baliknya. Oleh karena itu, setiap peristiwa dalam hidup ini harus disikapi dengan iman, kesabaran, dan tawakal kepada Allah. Akhirnya, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir pun berakhir. Mereka berpisah dengan saling menghormati, dan Nabi Musa kembali ke kaumnya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan ilmu Allah. Ia belajar bahwa ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia semata, dan bahwa keimanan serta kesabaran adalah kunci untuk menghadapi setiap ujian dan rahasia kehidupan. Kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini mengajarkan umat manusia tentang pentingnya menghargai ilmu, bersabar dalam menghadapi ujian, dan selalu percaya bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.